kau impikan. Bagi sebagian orang, aku ada di dalam karirnya. Ada juga yang menempatkanku di keluarganya atau hobinya. Namun, banyak orang memilih untuk menyerah atau bahkan membunuh mimpi mereka sendiri. Mungkin karena hidup ini tidak pernah terasa mudah ya. Tapi aku tidak akan pernah lupa bagaimana orang-orang ini memperjuangkanku. Ada apa, Yusuf? Mengapa kau begitu gusar? Sudah beberapa minggu berlalu sejak juru minuman itu keluar dari penjara. Ia berjanji padaku ketika ia kembali kepada Firaun, ia akan mengingat dan membebaskan aku. Tapi sampai hari ini ia tidak pernah melakukannya. Apakah kau kecewa? Oh ya, ya tentu saja aku kecewa. Tidak ada satupun yang kulakukan di dalam hidupku yang layak membawaku ke penjara ini. Tidak ada sedikit pun kebaikan ku alami dalam hidupku. Seberapa keras pun aku berusaha melakukan apa yang benar. Kenapa sih aku layak mengalami ini? Apakah kau kecewa karena melakukan kebenaran? Aku tuh bodoh ya. Aku bodoh ya jika terus memilih kebenaran. Karena setiap aku memilih kebenaran, yang aku dapatkan hanyalah ketidakadilan. Aku tidak mau bermimpi lagi. Bukan mimpi itu yang terlalu besar bagimu, melainkan Tuhanlah yang terlalu kecil di matamu. Apakah kau akan membunuhku? Aku tidak ingin membunuhmu. Tapi mengapa rasanya begitu sulit untuk aku bermimpi? Kamu masih ingat nggak waktu Tuhan menjadikanmu kesayangan kepala penjara? Kamu ingat nggak waktu Tuhan mengangkatmu jadi kepala rumah Potifar? Dan apakah kamu masih ingat waktu Tuhan mengangkatmu dari dasar sumur itu? Bukankah sepanjang hidupmu, seberapa berat pun itu, Tuhan selalu menyertai, menuntunmu, membentukmu, mempersiapkanmu. Mempersiapkanku? Untuk apa? Suatu saat nanti, kau akan tahu betapa besar keselamatan yang Tuhan rencanakan lewat mimpimu. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan?
Esther, mengapa kau menangis? Aku dan bangsaku akan binasa. Kami semua akan mati. Tenang Esther, tenangkan diri. Bagaimana aku bisa tenang jika seluruh bangsaku akan dibinasakan dari muka bumi? Pamanku Mordekai berkata, jika aku tidak mencoba menemui raja, maka seluruh bangsa Yahudi akan dimusnahkan. Lalu mengapa kau tidak melakukannya? Karena raja dapat membunuh siapa saja yang datang kepadanya tanpa dipanggil, sekalipun aku ratunya. Menghadap ke hadapan raja sama saja dengan mempertaruhkan nyawaku. Jika kau berdiam diri, apakah kau akan selamat? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Mungkin mereka akan membunuhku juga ketika mereka tahu aku seorang Yahudi. Mungkin juga aku akan selamat dan melihat seluruh bangsaku dibinasakan. Apakah itu lebih baik bagiku? Aku tidak pernah minta dijadikan ratu. Aku hanya minta kehidupan yang layak. Mengapa Tuhan menjadikan aku ratu hanya untuk membunuhku dan seluruh bangsaku? Bagaimana jika ternyata Tuhan menjadikan engkau ratu untuk menyelamatkan seluruh bangsamu? Pernahkah terpikir olehmu, mengapa dari seluruh wanita cantik di kerajaan ini, engkau yang terpilih menjadi ratu? Esther, aku tahu kau tidak pernah meminta semua ini. Memang ini bukan mimpimu. Tapi maukah engkau bermimpi lebih besar dari sekedar dirimu sendiri? Maukah engkau menerima mimpi dari Tuhan demi keselamatan bangsamu? Maafkan aku. Maafkan aku. Tuhan, maafkan aku. Aku begitu egois dan tidak mengerti rencanamu. Abram, kau sedang apa? Hari ini Tuhan berbicara kepadaku dan Ia memberikan sebuah janji yang terdengar begitu besar. Apa itu? Katanya, sebanyak bintang di langit yang tidak dapat kuhitung, sejumlah itulah keturunanku. Wah, kau pasti sangat mengharapkan itu terwujud. Sejujurnya, aku bahkan tidak memiliki dasar apapun untuk berharap. Aku rasa semua orang di sekitarku pun tidak lagi berharap aku akan punya keturunan. Aku ini sudah sangat tua. Istriku Sarai pun begitu. Dan ia mandul. Jadi, apakah kau akan membunuhku? Membunuhmu?
Memangnya aku pantas membunuh mimpinya Tuhan? Seberapa keras pun aku berpikir bahwa itu mustahil, entah mengapa hatiku tetap percaya. Mimpi ini bukan tentang siapa aku, melainkan tentang siapa Tuhan. Andai saja semua orang memutuskan untuk mewujudkanku. Hai kalian, aku mimpi. Iya, mimpi yang kalian impikan. Selamat, kini kalian sudah melihat aku diwujudkan. Terima kasih Esther, karena kau menerimaku. Seluruh Israel diselamatkan Tuhan dari pembantaian. Terima kasih Yusuf, karena kau tidak menyerah akan aku. Seluruh bangsa di dunia diselamatkan Tuhan dari kelaparan. Dan terima kasih Abraham, karena kau berpegang pada janji Tuhan untuk mewujudkan